terombak nganggur. Apalagi kalau musim barat itu total nganggur selama 4 bulan itu. Dengan penghasilan paling satu malamnya kadang-kadang 50.000. Dengan BBM-nya harus pakai sebanyak 100.000 gitu. Satu malamnya 20 liter, 100 lebih. Jadi selalu tekor. Untuk biaya pendidikan itu bisa dibilang nggak mencukupi gitu. Jangan kan buat pendidikan, buat makan aja. Makan pagi, makan gitu. Sore ya kadang-kadang. Jadi kalau mengenai sekolah sih ya banyak, ada yang tamat SD doang, kadang nggak tamat. Paling masuk SMP juga kadang nggak tamat juga gitu. Kelas 2 juga udah out lagi gitu karena biaya gitu. Biayanya. Ya. Ya beginilah nasib seorang nelayan hidup di pulau. Air juga beli, apalagi kalau sedang air pasang beli juga hambar. Untuk minum beda lagi. Kalau untuk minum itu yang ulang itu isi ulang, 1 galon itu 5.000. Kalau yang untuk mandi, untuk cuci piring, nyuci pakaian sehari ya 5 pikul, 1 pikul 2.000. Kalau banjir nih ya, kalau air pasang ini penuh air nih. Kamar mandi aja juga darurat. Ini Mbak, kendalanya kalau nggak ada lampu, pada saat mau persalinan, suasananya panas, pasarnya kegerakan, nggak ada kipas, jadinya terpaksa keluarganya jadi kipasin terus ya. Begitulah kehidupan pesisir dan pulau. Sulitnya akses terhadap fasilitas pelayanan publik membuat kehidupan nelayan semakin rentan. Kemiskinan dan aneka permasalahan menggerogoti setiap hari, memaksa mereka untuk bertahan dalam keterbatasan. Pakai barang ini, pukat ini, biasanya pukat dari mau ya dilarang, terusan ngebom juga dilarang gitu. Ya memang itu namanya aja manusia ingin makan ya, yang penting kan gitu. Soalnya kan saingannya kan banyak tuh. Saingannya kapal-kapal besar gitu. Pembangunan berorientasi daratan seolah melupakan pembangunan di daerah pesisir dan pulau. Tak heran bila kualitas kehidupan penduduk pesisir dan kepulauan jauh tertinggal. Bila fasilitas umum dan pelayanan publik bisa diakses dengan mudah di daratan dan perkotaan, tidak demikian dengan warga pesisir dan kepulauan. MDGs atau Millennium Development Goals adalah komitmen internasional yang ditandatangani 189 negara. Indonesia termasuk salah satunya. Dimulai pada tahun 2000, MDGs bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Pada tahun 2015 kelak, ditargetkan kemiskinan bisa dientaskan lebih dari setengahnya. Sayangnya, pencapaian status MDGs di Indonesia berjalan lambat, khususnya untuk daerah kepulauan. 8 tahun berjalan, capaian status tak juga menampakkan perkembangan yang signifikan. Kesenjangan di kawasan darat dan pesisir serta kepulauan terlihat semakin dalam.
kini saatnya pencapaian MDGs dan pembangunan harus mulai diarahkan ke kepulauan. Finisi adalah kapal legendaris bereputasi internasional. Kapal layar dari kayu yang berasal dari Sulawesi Selatan ini dengan gemilang telah menoreh prestasi. Berhasil mengarungi banyak samudera di dunia, membuat nama Indonesia berkibar di kancah internasional. Dengan membawa semangat finisi yang tetap kokoh di tengah goncangan gelombang, Destructive Fishing Watch Indonesia dengan dukungan para mitra mencoba memberi tubuh pada mimpi. Percaya bahwa peningkatan kualitas kehidupan adalah hak setiap warga, baik mereka yang tinggal di daratan maupun yang di pesisir dan kepulauan. Ekspedisi MDGs Kepulauan 2008-2009 direncanakan sebagai ekspedisi di 100 pulau. Terbagi dalam 10 trip atau pelayaran, kapal finisi ini akan berlabuh di 100 pulau yang tersebar di wilayah Indonesia. Berbakti dan berbagi MDGs adalah misi utama ekspedisi, di mana pada setiap lokasi yang disinggahi, para relawan menyatu dengan warga, melakukan bakti sosial dengan penerapan program MDGs yang disesuaikan dengan kebutuhan di pulau. Peningkatan kualitas kehidupan di pesisir dan kepulauan menjadi tujuan yang idealnya didukung oleh semua lapisan. Ekspedisi MDGs Kepulauan 2008-2009 dapat berperan sebagai pemicu, katalisator, dan akselerator untuk membuka mata semua pihak guna merangkai kemitraan pembangunan yang lebih peduli terhadap masyarakat pesisir dan kepulauan.